sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya apa bang? Sampurasun bang? Sampurasun. Terima kasih atas penerimaan yang bagi kami sangat hangat dari Pajajaran, meskipun udaranya sejuk di sini, tapi terasa hangat di hati. Bapak Rektor dan segenap Sivitas Akademika Universitas Pajajaran yang berbahagia, saya juga surprise. Dulu saya pernah ke Pajajaran yang di Kota Bandung, ya sudah surprise. Tapi begitu masuk yang di sini lebih surprise lagi, karena salah satu kampus mungkin yang terbaik yang pernah saya lihat di sini. Saya juga jadi bangga. Saya kuliah di 3 universitas di luar negeri, satu di Massey University di Auckland, yang kemudian yang kedua di Exeter University di UK, dan Nanyang Technological University di Singapura. Tapi kampus ini nggak kalah dengan kampus-kampus saya yang pernah saya sekolah di sana gitu. Saya datang bersama dengan sejumlah rekan-rekan di sini. Tentu ada Pak Kapolda, silakan dari Pak Kapolda baru seminggu, Pak Anton Carlian. Beliau bukan orang dari Indonesia, beliau orang USA, orang Sunda asli, orang Tasik. Ya. Kemudian ada Pak Sigit, ini adalah Gubernur PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dan yang berikutnya adalah Pak Idam Aziz, Irjen Polisi, adalah Kadif Propam yang menangkapi polisi-polisi nakal, ya, mantan Kapolda Sultan. Saya pada kesempatan ini saya mohon maaf karena terlambat. Kemudian ada beberapa kegiatan dari di Jakarta. Saya ingin betul-betul gembira rasanya di sini, ingin share kepada rekan-rekan tentang masalah kebinekaan, bagaimana keutuhan NKRI dan lain-lain. Karena ini kami melihat bahwa ada fenomena-fenomena yang kalau seandainya kita tidak waspadai, kebinekaan ini bisa menjadi terkoyak-koyak. NKRI bisa menjadi pecah. Mungkin ekstrim kalau saya sampaikan nanti, kalau bisa menjadi seperti di Syria, di Irak, dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak waspadai, bisa saja terjadi kalau kita underestimate. Overestimate juga tidak, tapi perlu kita mengantisipasi jangan sampai negara kita menjadi seperti di Syria. Kita lihat bagaimana Aleppo yang tadinya indah sekali, sekarang hancur-hancuran. Damaskus sebagian indah sekali, sebagian sudah mulai porak-poranda. Irak apalagi. Situ Persia adalah salah satu kebudayaan Islam yang terbesar, tapi kemudian terkoyak-koyak menjadi seperti itu sekarang ini. Mesir yang merupakan peradaban besar juga, Yaman, ini semuanya menjadi berantakan. Pakistan juga demikian. Kita ribut kalau ada bom satu di sana, di sini. Di sana tiap minggu ada bom. Udah seperti kasus curanmor aja, biasa aja gitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Belum lagi kita menghadapi tantangan-tantangan lain seperti potensi separatisme di beberapa wilayah. Ada yang di Aceh yang masih ada potensi. Kemudian juga di Papua. Kita tidak perlu lagi menangisi Timur-Timur, sudah lewat waktunya. Nah ini perlu kita waspadai bersama. Kita melihat bahwa negara kita berdiri menjadi satu bangsa, ada proses-prosesnya. Tapi umumnya terjadi karena ada faktor-faktor eksternal dibanding faktor-faktor internal. Meskipun faktor internal juga mempengaruhi. Kita melihat bahwa Sumpah Pemuda 28 Oktober, satu nusa satu bangsa,
satu bahasa itu terjadi karena para pemuda kita sudah fed up, ya, sudah bosen dengan adanya pemerintahan kolonial, sehingga akhirnya ada common enemy. Jadi ada faktor eksternal, common enemy, yaitu adanya penjajahan Belanda yang membuat kita menjadi bersatu, ingin menjadi satu bangsa. Dan kemudian tahun 45 kita merdeka juga karena ada peristiwa internasional, yaitu adanya kekosongan, kevakuman ketika Jepang sudah kalah dari sekutu Allied, dan kemudian sekutu belum masuk ke Indonesia, sehingga terjadi kekosongan, kevakuman kekuasaan, dan itu dimanfaatkan untuk melakukan deklarasi. Ini faktor eksternal yang terjadi dibanding faktor internal. Nah, di saat itu kita menjadi satu bangsa, kita mendeklarasi satu negara, Indonesia. Itu pun ada proses pro kontranya juga, termasuk dasar negaranya. Akhirnya ringkas cerita disepakati oleh para pendiri bangsa, teritorial Indonesia itu adalah teritorial ex koloni Belanda, dari Sabang sampai dan Merauke. Meskipun di Papua belum resmi diberikan dan harus melalui perjuangan melalui akhirnya New York Agreement tahun 1961 dan akhirnya 1969 melalui PEPRA atau referendum lah, menlanjuti dari New York Agreement itu. Nah, ini artinya teritorial Belanda yang kita sepakati untuk menjadi negara baru yang bernama Indonesia. Tapi problemnya dari Sabang sampai Merauke ini sangat diverse sekali. Sukunya sangat beragam, bahasanya beragam, agama-agama juga beragam, dan kemudian rasnya juga beragam. Ada yang keturunan Tionghoa yang sudah ratusan tahun, ada yang keturunan Arab yang sudah ratusan tahun, keturunan India yang ratusan tahun, keturunan Eropa, Belanda yang juga sudah ratusan tahun. Yang kalau dia kembali ke asalnya, dia nggak tahu lagi di mana tempatnya. Nah, oleh karena itu negara kita ini menyepakatilah ideologi yang bernama Pancasila dan semboyan yang bernama Bhinneka Tunggal Ika, diversity, unity in diversity. Dan kemudian kita menyepakati landasan hukumnya UUD 45 dan terikat dalam suatu kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang teritorialnya tadi ex Belanda dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini merajut kebinekaan, merajut menyatukan semua perbedaan ini menjadi tidak gampang karena betul-betul sangat heterogen. Oleh karena itu ideologi Pancasila ini menjadi ideologi yang sangat penting bagi kita. Kita melihat bahwa dalam perjalanan 1950-an, tahun 40-an kita berhadapan dengan Belanda, tahun 50-an kita berhadapan dengan gejolak-gejolak politik internal, kemudian adanya pemberontakan, DITI, PRRI, Permesta. Kita bisa melalui ini, terutama dengan doktrin dan visi yang sama tadi. Kalau tidak ada visi yang sama, maka tidak akan bisa terjadi kita menghadapi segala tantangan itu. 1960-an dan seterusnya, sampai kita mengambil posisi non-blok saat itu. Nah, kemudian saya langsung shortcut kepada situasi saat ini. Kita melihat bahwa di masa Orde Baru kita mengalami suatu situasi politik yang semi otoriter. Kalau kita kan katakan itulah demokrasi versi Indonesia, tapi dalam praktek, saya kira dalam literatur kita lebih mengenalnya sebagai sistem politik yang semi otoriter, di mana ditangani oleh
satu kekuasaan satu orang, atau mungkin bisa dikatakan juga oligarki ditangani oleh sekelompok elit rezim saat itu. Dan ini membuat ketidakpuasan terjadi, keinginan untuk kebebasan terjadi, dan akhirnya meledak menjadi people power tahun 1998, dan kita menghadapi situasi era baru, yaitu era reformasi yang demokrasi, dan sebetulnya sadar tidak sadar kita sudah mengadopsi demokrasi liberal versi barat. Nah, saya melihat bahwa memang tantangan kita saat ini adalah faktor-faktor internal, diantaranya adalah masalah-masalah belum meratanya pembangunan, masih besarnya low class, sementara high class yang sangat kecil, middle class-nya belum besar. Itu dalam demografi kita yang berbentuk piramid. Ketidakadilan, kemudian masih banyaknya kelas-kelas bawah ini. Di satu sisi, demokrasi ini memberikan ruang bagi kita untuk membuat sistem politik yang lebih baik dibanding otoriter atau semi-otoriter, yaitu adanya sistem check and balance, di mana pemerintah tidak menjadi mutlak menentukan negara, tapi peran daripada rakyat sebagai penguasa, demos dan kratos, kekuasaan ada di tangan rakyat, ini menjadi lebih menguat untuk ikut menentukan arah negara. Artinya yang terjadi adalah freedom, kebebasan. Demokrasi ditandai dengan ala liberal, ditandai dengan menguatnya peran rakyat. Parlemen lebih menguat dalam sistem politik kita. Parlemen, anggota DPR berani untuk men-challenge presiden, men-challenge menteri dan lain. Ini kita sudah lihat yang kemarin di yang kemarin juga begitu. Ya, turunkan presiden gitu. Anda berani, zaman Orde Baru yang begitu-begitu sudah diciduk duluan itu Pak Guru saya. Ciduk udah pasti. Nah, ini menguatnya parlemen. Kemudian penguatnya juga lembaga-lembaga non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, NGO menjamur banyak sekali, menjadi kekuatan penyeimbang, pressure group kepada pemerintah. Ini. Kemudian kita lihat bagaimana kuatnya media sekarang. Media nggak boleh dibredel. Media menjadi pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Media ngomong apa aja bebas ini, dan diikat lagi dengan undang-undang pers, diikat lagi polisi MOU dengan pers, dewan pers tidak boleh melakukan kriminalisasi, dan kemudian kalau ada perbedaan pendapat, dewan pers dulu yang melakukan langkah sebelum langkah pidana oleh polisian. Jadi pers sangat terlindungi saat ini. Dengan dewan pers makanya dilakukan dengan mekanisme hak koreksi, hak jawab plus mediasi. Kadang-kadang masyarakat juga nggak puas, repot kan kita. Kalau sudah disampaikan sesuatu di media, itu ibarat nyebarin kapuk. Itu tahu kapuk, itu bantal kapuk kan ya, disebarin terhambur kemana-mana. Bisa nggak kita ngumpulkan kembali? Berat sekali. Di medianya sudah nyebar kemana-mana isunya. Setelah itu nanti hak jawab atau hak koreksi tulis kecil-kecil aja bagian belakang. Siapa yang mau baca lagi? Nah, itu persoalan. Kemudian kita melihat bahwa supremasi hukum juga menjadi menguat. Lembaga-lembaga penegak hukum menjadi menguat. Ciri khas demokrasi liberal, plus juga kita melihat bagaimana institusi non pemerintah menjadi makin menguat ya. Rakyat juga bebas untuk menyatakan pendapat, freedom of expression, demo,
di mana-mana, dan kemudian kebebasan untuk berserikat berkumpul, membentuk ormas, macam-macam. Ini juga boleh-boleh saja dan sah saja. Nah, saya mungkin ingin melihat, pernah membaca tulisannya Mahathir, bagi saya menarik, bagi saya. Dalam satu majalah Times ketika tahun 1990-an Perang Dingin selesai, kemudian kita melihat bahwa begitu terjadi Perang Dingin selesai, dimenangkan oleh Barat, ditandai dengan pecahnya Soviet, kemudian balkanisasi di Yugoslavia pecah menjadi negara-negara kecil, kemudian Cina mulai membuka diri juga ke arah sistem ekonomi yang lebih kapitalis. Kita melihat bahwa demokrasi liberal ini menurut Mahathir Mohamad nanti ada memberikan dampak-dampak positif dan negatif. Dia mengatakan dalam tulisannya, which one must come first? Democracy or welfare? Mana yang lebih dahulu kita harus terapkan dulu, yang harus kita capai ini? Apakah kita harus menerapkan demokrasi dulu untuk menuju kesejahteraan, atau kesejahteraan dulu kita capai baru kita terapkan demokrasi? Jadi ada dua rute. Nah, rute yang pertama ini, kalau seandainya demokrasi kita terapkan dulu, harapannya akan terjadi sistem pemerintahan yang tadi check and balance, di mana pemerintah tidak menjadi pemain dominan, sehingga ini akan bisa berjalan, pemerintahannya menjadi lebih stabil karena awasi dan dikritik oleh non pemerintah, dan kemudian pembangunan akan berjalan lebih baik sesuai dengan harapan rakyat, karena rakyat ikut menentukan perjalanan dan arahnya, dan pembangunan ini akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan. Itu yang menjadi landasan lahirnya negara. Kalau kita mengingat Jean-Jacques Rousseau dalam teori yang sangat terkenal, yaitu kontrak sosial, bahwa ada kontrak antara negara dan rakyat, pemerintah dan rakyat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, memberikan perlindungan, rasa aman dan lain-lain kepada rakyat, dan pemerintah memiliki hak untuk memerintah rakyat. Tapi rakyat juga memiliki kewajiban selain untuk mematuhi perintah dari pemerintah, menjalankan segala macam aturan dibuat oleh pemerintah, tapi rakyat memiliki hak juga untuk menuntut kesejahteraan, keamanan dan lain. Dan ketika pemerintah tidak bisa memenuhi hak atau kewajibannya, maka kontrak itu bisa diputus dalam bentuk dijatuhkan dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat bahwa rute pertama diambil, demokrasi kita terapkan dulu, dan demokrasinya adalah demokrasi yang sangat liberal, ini menurut Mahathir ini bisa mengandung risiko-risiko, terutama ketika demokrasi ini diimplan kepada masyarakat yang sistem demografinya piramid seperti tadi, yaitu high class-nya kecil, middle class-nya kecil atau tidak terlalu besar, sementara yang dominan besar adalah low class, low educated, orang-orang yang less fortunate people. Kenapa? Karena pertama, dari internal yang low educated yang menjadi bagian terbesar ini, mereka belum memahami arti demokrasi. Demokrasi dipahami sebagai bebas sebebas-bebasnya. Bebas untuk memasukkan ideologi yang berbahaya misalnya. Bebas untuk menyampaikan sesuatu pemahaman yang mungkin berbahaya untuk persatuan.
bebas untuk menyuarakan primordialisme masing-masing, masalah suku masing-masing, masalah agama masing-masing, masalah keturunan ras masing-masing. Justru begitu primordialisme ini mengental, maka akan terjadi potensi konflik di kalangan masyarakat. Kemudian resiko yang kedua adalah low educated people yang menjadi majority ini akan didikte oleh para high class dan para elit dalam rangka untuk kepentingan politik atau kepentingan yang lain mereka. Nah, sehingga demokrasi itu tidak menjadi jalan seperti yang diharapkan. Kasus misalnya di Papua, masyarakatnya di sana, saya 2 tahun jadi Kapolda di sana. Masyarakat yang di gunung-gunung yang low educated nggak ngerti arti demokrasi mereka. Apa kata ketua suku ikut gitu. Sehingga nggak heran ada sistem namanya noken pemilihannya, di mana nanti 90.000 orang misalnya masyarakat di sana ikut pemilihan bupati. Kita di sini jam 9 sampai jam 1, di tempat lain termasuk di Jayapura, di Jawa, di Bandung jam 9 pemilihan baru dimulai, selesai jam 1. Jam 9.05 saya sudah dikasih tahu oleh Kapolres yang Medan, Pak Kapolda, pemilu sudah selesai di Puncak Jaya. Jadi 99% itu dimenangkan oleh A gitu. Kok bisa? Ya sudah, karena ketua suku ya semua yang datang mewakili para para warganya dan menyatakan mengklaim bersama memilih si A. Coblos semua, rame-rame, tret gitu. Termasuk oleh panitianya coblos semua. Ya. Nah, apakah ini demokrasi yang kita harapkan gitu? Nah, untuk itu risikonya. Jadi kalau seandainya kita tidak siap untuk melakukan demokrasi, apalagi di masyarakat yang piramidanya sebagian besar adalah low class, low educated, itu bisa mendiril, bisa membuat kita keluar dari rel menuju demokrasi, pembangunan kesejahteraan rakyat. Atau rute yang kedua yaitu tidak terlalu banyak berpikir soal demokrasi, apakah demokrasinya dibatasi atau sistemnya autokrasi atau oligarki, tapi majukan dulu ekonominya, majukan dulu pembangunannya, dan kemudian atas nama stabilitas mungkin, sehingga akhirnya rakyatnya menjadi lebih sejahtera. Terbentuklah kemudian sistem demografi yang jajaran genjang, yaitu high class-nya kecil, middle class-nya besar sekali, low class-nya menjadi kecil. Nah, ini membuat sistemnya masyarakat lebih siap untuk menerima demokrasi karena mereka paham arti demokrasi, paham bahwa pemilu itu untuk memilih pemimpin, bukan karena terima